Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firdaus, NIM 124 111 050 121, kelas 3B, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada video ini, saya akan membahas epidemi penyakit campak. Campak sering dianggap sebagai penyakit anak yang ringan dan biasa, namun pada kenyataannya campak merupakan penyakit yang sangat menular dan masih sering menyebabkan kejadian luar biasa atau KLB. Oleh karena itu, penting untuk memahami campak dari sudut pandang epidemiologi agar supaya pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan secara tepat. Yang pertama, definisi agen dan penyebab. Campak adalah penyakit infeksi akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak dari genus Morbillivirus dalam famili Paramaxoviridae. Penyakit ini terutama menyerang anak-anak, namun dapat terjadi pada semua kelompok usia yang belum memiliki kekebalan. Penularan campak terjadi melalui udara dan droplet saluran pernapasan dengan daya tular yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan campak masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah dengan cakupan imunisasi ada rantai infeksinya. Pertama, rantai infeksi campak mulai dari agen infeksi berupa virus campak, lalu reservoir penyakit ini adalah manusia, lalu virus keluar melalui droplet atau percikan saluran pernapasan saat mendapat batuk, bersin atau berbicara. Terus penularan dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung melalui udara. Faktor masuk virus adalah saluran pernapasan, sedangkan inang rentan adalah individu yang belum mendapatkan imunisasi campak atau memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Rantai infeksi ini menjelaskan mengapa campak sangat mudah menyebar terutama dengan padat penduduk. Selanjutnya, fase rentan dan masa inkubasi. Fase rentan terjadi ketika virus campak yang sangat menular bertemu dengan individu yang belum diimunisasi atau memiliki daya tahan tubuh rendah, khususnya dalam lingkungan dengan kepadatan penduduk tinggi dan cakupan imunisasi rendah. Dalam kondisi ini, risiko penularan menjadi sangat besar. Masa inkubasi campak berkisar antara 8-12 hari sejak pajanan virus hingga munculnya gejala awal. Pada masa ini, virus sudah berkembang di dalam tubuh dan penderita sudah berpotensi memulihkan penyakit meskipun belum menunjukkan gejala klinis yang jelas. Lalu ada gambaran klinis kuncinya. Gambaran klinis utama campak yang perlu diingat meliputi demam tinggi, batuk, pilek, konjungtivitis atau mata merah, munculnya bercak konflik di mukosa pipi, serta bau berkopuler yang menyebar dari wajah ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada distribusi penyakit berdasarkan OTW, orang, tempat, waktu. Distribusi penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu digunakan untuk menggambarkan pola kejadian penyakit dan membantu memahami kelompok berisiko. Selanjutnya ada berdasarkan pada gambar ini terlihat bahwa kasus campak lebih banyak terjadi pada kelompok usia anak, terutama anak balita dan anak sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan status imunisasi yang belum lengkap atau belum menerima vaksin campak secara optimal, sehingga kelompok usia ini menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infeksi. Selanjutnya ada berdasarkan tempat. Di sini distribusi campak menunjukkan bahwa penyakit ini masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan cakupan imunisasi yang rendah. Secara global, campak masih masalah di negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam program pengendalian penyakit. Selanjutnya, ada berdasarkan waktu. Di sini ditampilkan menunjukkan adanya peningkatan kasus campak pada periode tertentu. Pola ini mengindikasi bahwa campak dapat mengalami lonjakan kasus dan berpotensi menimbulkan KLB apabila cakupan imunisasi menurun dan pengendalian tidak dilakukan secara normal. Selanjutnya, pencegahan dan pengendaliannya. Pencegahan dan pengendalian campak dilakukan melalui 3 tingkat. Pertama, ada pencegahan primer, yaitu meliputi imunisasi campak secara lengkap, edukasi kesehatan kepada masyarakat, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu ada pencegahan sekunder, dilakukan melalui deteksi dini kasus, diagnosis cepat, serta pemantauan dan pelacakan kontak untuk mencegah penularan lebih luas. Lalu ada pencegahan tersier, yaitu bertujuan mencegah komplikasi dan penata laksanaan kasus secara tepat, termasuk pemberian vitamin A dan perawatan terhadap komplikasi yang dapat terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan dari PPT. Sebagai penutup, terdapat beberapa poin penting yang perlu diingat. Campak adalah penyakit yang sangat menular dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.
Imunisasi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah penularan dari KLB campak. Dan itu, deteksi ini dapat pengendalian yang tepat yang sangat penting untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.